Ketika orang mengatakan jangan berpakaian seperti londo, orang kafir dia jangan memakai jas berdasi, pakai celana, pakai sepatu. Bahkan dikatakan itu mengikuti orang kafir. Tapi sekarang siapa yang tidak pakai jas berdasi bagi dikatakan? Itu masih pakai, sudah pakai jas berdasi. Kemudian kalau dahulu sistem pendidikan kita itu masih sorotan di pesantren-pesantren, sistem sorotan kiai dalam mempelopori sekolah dengan meja dan di ruang kelas. Sekarang sekolah mana yang tidak pakai itu? Muhammadiyah diikuti setelah 100 tahun. Lagi ketika di dalam Bapak Ibu belajar, orang-orang mengatakan tidak boleh bekerja sama dan belajar dengan orang kafir. Kiai Dahlan saat itu tahun 1920 belajar ke rumah sakit Bethesda cara mengelola rumah sakit atau klinik. Saat itu orang yang mengatakan Kiai Dahlan bersinau kalau kafir. Bagi Muhammadiyah bermuamalah boleh bisa. Sekarang rumah sakitnya bertebaran. Sekarang ada ikut-ikutan menjaga rumah sakit. Dan bahkan rumah sakit kita sekarang terkontal-kontal karena banyak rumah sakit yang berbasis korporat, modalnya lebih kuat, pelayanannya lebih bagus. Ini rumah sakit Aisyah pokoknya ini masih kita tangani, perbaiki, pokoknya yang sabar itu, dan kita tolong diworo-woro, nanti kita perbaiki terus. Dan insya ini baru kita ajukan kemitraan dengan bank dan pinjaman. Ini bermitra dengan bank untuk membangun rumah sakit Aisyah Purworejo. Doakan mudah-mudahan nanti bisa segera. Ini rumah sakit satu-satunya di Purworejo. Mudah-mudahan yang lagi klinik utama segera naik kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dulu Kiai Dahlan mengubah kiblat, menggeser kiblat masjid Kauman. Semua orang menuju Kiai Dahlan kafir. Motif dia akhirnya ini. Ketika orang itu memang luas. Tapi sekarang semua melakukan cek arah kiblat, menggeser arah kiblat. Artinya 100 tahun ide Muhammadiyah itu baru diikuti. Betapa saya membayangkan itu visi Kiai Dahlan itu jauh ke depan. Termasuk Bapak Ibu bagaimana Kiai Dahlan mempelopori mengelola zakat lewat lembaga, bukan lewat perorangan, bukan lewat kiai. Sekarang lembaga ormas Islam rame-rame mendirikan lembaga amil zakat. Itu dipelopori Kiai Dahlan 100 tahun depan. Termasuk dalam pengelolaan haji. Sekarang itu inisiatif pepeloporan Muhammadiyah 100 tahun lalu. Sekarang hampir semuanya mengikuti. Bahkan sekarang Muhammadiyah kepontal-pontal. Contohnya sekolah kita sekarang ini baru banyak yang kepontal-pontal. Dulu ketika kita menawarkan sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah, orang pada menilai inilah tipe sekolah Islam. Ternyata muncul baru-baru yang lebih kreatif, lebih modern. Apalagi juga orang mengatakan lebih Islam. Banyak sekolah kita yang bergeser siswanya ke sekolah terpadu, ke sekolah integral, ke sekolah lain. Maka Bapak Ibu, kalau kita tidak melakukan
makinnya akan turun. Nah, itu yang apa terjadi termasuk rumah sakit kita beberapa waktu lalu. Saya kembali ketemu pengusaha, dia cerita bahwa itu sedang membangun rumah sakit, selesai membangun, habisnya 500 miliar satu rumah sakit. Dan 2 tahun pertama dia cerita untuk akuisisi pasar, untuk mengeksekusi pasien, dia jual rumah sakit 500 miliar itu, biaya rumah sakitnya itu seperti rumah sakit ekonomi kelas-kelas kita tahu. Nah, kita mendirikan rumah sakit ya sekitar 100 miliar. Ini 500 miliar, kita bisa membayangkan betapa rumah sakit ini hebat. Tapi untuk mengalahkan kompetitor, dia bilang 2 tahun pertama dia jual ekonomi, sehingga banyak pasien di rumah sakit ekonomi berbondong-bondong. Dan dia cerita, Pak Jogo, kita ditarget 5 tahun mendirikan 5 titik rumah sakit, dan 1 titik itu nilainya 5 miliar. Berarti berapa triliun? 2,5 triliun dianggarkan oleh bank untuk membuat 5 titik rumah sakit. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau kita tidak siap berkompetisi, rumah sakit sekolah yang modern, yang baru bisa jadi kalau disilakan cerita anak itu, ini adalah apa ya? Banjir bandang bagi Muhammadiyah. Ya, banjir bandang kita hari ini Bapak Ibu, bukan berbentuk air bah, bukan karena bunyawannya atau apa ya, sungainya meluap, tapi banjir bandang bagi kaum kita, bagi persyarikatan kita apa? Rumah sakit yang